Hai, hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu 1P plus 5C. 1P plus 5C terdiri dari purpose, tujuan penggunaan dana, karakter, watak atau sifat calon debitur, capacity, kemampuan bayar, kapital, modal atau kekayaan, kolateral, agunan atau jaminan, condition, kondisi usaha atau pekerjaan. Yang pertama adalah purpose. Purpose dibagi menjadi dua, yaitu purpose produktif dan purpose konsumtif. Untuk purpose, poin-poin pentingnya yaitu detail penggunaan dana dan kategori penggunaan dana. Purpose produktif positif dapat digunakan untuk 1. Menambah modal usaha, 2. Pengembangan usaha, 3. Menunjang operasional usaha. Sedangkan purpose produktif negatif dapat digunakan untuk 1. Gali lubang tutup lubang, 2. Merintis usaha baru, 3. Spekulatif seperti tender, kampanye, dan lain-lain, 4. Bisnis ilegal seperti judi, prostitusi, miras. Selanjutnya adalah purpose konsumtif positif yang dapat digunakan untuk 1. Biaya anak sekolah, 2. Biaya renovasi rumah, 3. Biaya pesta pernikahan. Lalu untuk purpose konsumtif negatif dapat digunakan untuk 1. Liburan, 2. Biaya pengobatan. Yang kedua adalah karakter. Karakter berkaitan dengan keyakinan kreditur terhadap calon debitur. Apakah calon debitur memiliki watak, moral, sifat yang dapat dipercaya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sampai lunas, seperti memegang teguh dan berjanji melunasi hutangnya tepat waktu. Poin-poin pentingnya yaitu 1. Kooperatif saat wawancara, 2. Informasi tetangga atau lingkungan, RT atau RW, 3. Kondisi perabotan rumah saat interview. Yang keempat, cek data calon debitur melalui BI checking atau SLIP, sistem layanan informasi keuangan, dan APPI untuk pengajuan dengan plafon sama dengan atau di atas 200 juta. Untuk sumber informasi karakter dapat berasal dari cek lingkungan dan riwayat pembayaran angsuran. Histori pembayaran angsuran dapat berupa data calon debitur dan pernah atau tidaknya mengajukan pinjaman di NSC Finance dan atau di perusahaan finance lainnya. Kemudian, wawancara dengan calon debitur sangat penting dan wajib dilakukan agar kita mengetahui karakter dari calon debitur. Dari hasil wawancara calon debitur, kita dapat mengetahui data calon debitur yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah capacity. Capacity adalah penilaian untuk menilai sejauh mana hasil usaha atau pekerjaan calon debitur untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu. Poin-poin pentingnya yaitu 1. Penghasilan bersih, 2. Bukti penghasilan atau usaha, 3. Survei tempat usaha atau kerja. Klasifikasi dan detail jenis pekerjaan terdiri dari pegawai seperti pegawai negeri atau pegawai swasta, wira swasta, dan profesi. Untuk usaha sendiri dibagi menjadi 1. Pedagang meliputi barang, jasa, dan makanan. 2. Petani atau pekebun meliputi pemilik, pekerja, atau pengepul, ataupun keduanya. 3. Nelayan meliputi pemilik kapal sendiri atau pekerja. Kemudian, untuk detail persyaratan kredit dapat kita lihat dari 1. Cek masa kerja, 2. Cek jenis atau detail pekerjaan, 3. Cek kepemilikan tempat usaha, seperti milik sendiri atau bukan, 4. Cek jumlah total karyawan yang bekerja di tempat usaha. Sedangkan untuk sumber informasi yang berupa informasi survei dapat kita peroleh dari informasi calon debitur, observasi lingkungan, dan foto usaha dan kantor. Kemudian, sumber informasi berupa data keuangan diperoleh dari bond atau nota atau invoice catatan pembukuan, surat perintah kerja seperti SPK atau PO, perizinan kerjasama,
Rekening tabungan 3 bulan terakhir giro atau slip gaji. Informasi dari jenis pekerjaan. Yang pertama, informasi dari karyawan seperti PNS atau pegawai swasta berupa 1. Penghasilan per bulan, 2. Jabatan, 3. Status bekerja, kontrak atau tetap, 4. Lama bekerja, 5. Bonaviditas perusahaan tempat kerja calon debitur, 6. Alamat tempat kerja. Yang kedua, informasi dari wira swasta atau perusahaan berupa 1. Total omset atau pendapatan setiap bulan, 2. Jenis usaha yang dijalankan, 3. Total karyawan, 4. Berapa lama usaha atau perusahaan beroperasional, 5. Aset produktif yang dimiliki dan fasilitas pendukung untuk operasionalnya, 6. Alamat tempat usaha. Selanjutnya adalah perhitungan kapasitas. Untuk menghitung kapasitas calon debitur yang berprofesi sebagai karyawan, yaitu pendapatan pokok ditambah pendapatan tambahan dikurang total kewajiban dibagi besar angsuran. Sedangkan untuk menghitung kapasitas calon debitur yang berprofesi non-karyawan, yaitu omset pokok usaha dikurang total biaya usaha dikurang total kewajiban dibagi besar angsuran. Total kewajiban sama dengan total angsuran di NSC Finance yang masih aktif ditambah total angsuran di finance lainnya yang masih aktif. Total biaya usaha sama dengan biaya sewa ditambah harga pokok ditambah gaji karyawan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai capacity, dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah contoh menghitung pendapatan wira swasta. Seorang pemilik usaha warung kopi mengaku berpenghasilan 5 juta. Maka, berapakah omsetnya? Untuk mengetahui omset calon debitur tersebut, CMO harus bisa memperkirakan sesuai atau tidaknya penghasilan tersebut. Jika keuntungannya adalah 30%, maka omsetnya 5 juta dibagi 30% sama dengan 16.666.667 rupiah per bulan. Apabila calon debitur full 1 bulan membuka usahanya, maka omset perharinya adalah Rp555.556. Sesuai atau tidaknya omset tersebut dapat kita pertimbangkan dalam kondisi warungnya. Yang keempat adalah kapital. Kapital adalah kondisi modal atau kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur atau kemampuan modal sendiri merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapatkan goncangan dari luar seperti biaya untuk istri melahirkan, biaya untuk anak sekolah, dan lain-lain. Poin-poin pentingnya yaitu 1. Rumah sudah atas nama calon debitur atau bukan, 2. Bukti dokumen kepemilikan rumah, 3. Kondisi rumah atau lingkungan. Untuk menilai kapital dapat dilihat dari 1. Status kepemilikan rumah seperti sewa, kredit, rumah dinas, rumah keluarga, atau sudah milik sendiri. 2. Status kepemilikan tempat usaha seperti sewa, kredit, milik keluarga, atau milik sendiri. 3. Nilai dari NJOP atau luas tanah atau bangunan di PBB. 4. Unit kendaraan seperti mobil atau motor sudah atas nama sendiri atau masih nama orang lain. 5. Aset berharga lainnya. Yang kelima adalah kolateral. Kolateral adalah analisa terhadap unit yang dibiayai atau yang dijaminkan. Apakah unit tersebut mempunyai nilai jual kembali yang tinggi atau rendah, serta apakah unit yang dibiayai merupakan unit yang banyak peminatnya. Poin-poin pentingnya yaitu 1. Unit atas nama sendiri atau masih nama orang lain. 2. Berapa lama unit tersebut dimiliki. 3. Unit digunakan untuk apa, seperti komersil. 4. Yang menggunakan unit itu siapa. 5. Kondisi fisik unit tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kolateral, dapat kita lihat pada tabel berikut ini.
yang keenam adalah condition. Condition adalah kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha calon debitur atau perusahaan tempat calon debitur bekerja mampu mengikuti fluktuasi ekonomi dan prospek usaha masih positif atau stabil selama masa kredit, termasuk juga analisa terhadap kemampuan usaha debitur dalam menghadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah di luar dugaan semula. Poin-poin pentingnya yaitu 1. Bidang usaha, 2. Berapa lama bekerja atau usaha, 3. Lokasi usaha strategis atau tidak, 4. Izin usaha, 5. Kompetitor, 6. Status karyawan, kontrak, atau permanen. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai condition, dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Demikian penjelasan dari analisa kredit 1P plus 5C. Terima kasih.